Salam damai dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang satu isu di media sosial yang sering dibangkitkan oleh sebahagian pihak Protestan. Antara tuduhan yang sering diketengahkan termasuklah penjualan indulgensi pengakuan dosa. Cuma Tuhan Yesus sahaja yang boleh mengampuni manusia, penyembahan patung, dan sebagainya. Perlu difahami bahwa isu penjualan indulgensi pada waktu itu merupakan kelemahan pemimpin gereja yang berlaku sekitar abad ke-16. Inilah punca tercetusnya gerakan reformasi oleh Martin Luther pada tahun 1517. Sebagai tindak balas terhadap gerakan ini, Konsili Trente telah diadakan dari tahun 1545 hingga 1563. Konsili ini bertujuan untuk memperbaharui Gereja Katolik dan menjelaskan doktrin-doktrin yang dipertikaikan oleh pihak Protestan. Konsili Trente menekankan pembaharuan disiplin gereja, termasuk peraturan mengenai morality latihan dan tanggung jawab para pemimpin gereja. Ia turut memperkukuhkan ajaran-ajaran penting gereja Katolik seperti yaitu perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus semasa Ekaristi, kedudukan kepausan sebagai penerus Rasul Petrus, dan 7 sakramen sebagai saluran rahmat Tuhan. Apa yang ingin saya tekankan di sini ialah kesadaran kepada semua bahwa 7 sakramen adalah dasar Alkitabiah yang telah dipraktikkan para rasul sebelum adanya Alkitab. Terdapat kelemahan yang telah membawa kepada perpecahan dalam tubuh Kristus. Inilah kesilapan yang besar yang telah terjadi ketika itu. Walaupun peristiwa ini sudah berakhir pada tahun 1545, namun masih dijadikan alasan oleh umat Protestan untuk memburukkan Gereja Katolik. Alkitab saja tidak cukup untuk keselamatan jiwa, karena sejak para rasul semua tradisi 7 sakramen telah dipraktikkan sebelum adanya Alkitab. Umat harus menerima sakramen-sakramen yang telah Yesus Kristus sendiri tetapkan sebagai sarana yang diberikan Kristus untuk memberikan rahmat ilahi kepada umatnya. Firman Tuhan dalam Matius bab 16 ayat 18 menyebut, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus sendiri telah memberikan kuasa dan mandat kepada Petrus untuk memimpin gerejanya. Tradisi ini diteruskan secara berterusan oleh para paus hingga ke hari ini. Meskipun ada pemimpin gereja Katolik yang jatuh dalam dosa, biarlah Tuhan yang mengadili mereka, sebab rahmat Tuhan tetap bekerja melalui sakramen-sakramen suci yang dijalankan oleh pemimpin tersebut ketika upacara misa dijalankan.
Dalam Yohanes bab 20 ayat 21 hingga 23, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kuasa mengampuni dosa diberikan oleh Yesus kepada para rasul, bukan atas kuasa manusia, tetapi melalui rahmat Kristus sendiri. Dalam 1 Korintus bab 11 ayat 24 hingga 25, Rasul Paulus menyambung tradisi perjamuan terakhir. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Tradisi ini berterusan dalam gereja Katolik hingga ke hari ini sebagai sakramen Ekaristi yang kudus. Sebaliknya, prinsip sola scriptura, hanya Alkitab sebagai otoritas yang dipegang oleh Protestan, telah mengabaikan banyak elemen penting yang diamalkan sejak zaman para rasul. Mereka menafsirkan Alkitab secara pribadi dan telah menggugurkan kitab-kitab tertentu demi kepentingan doktrin mereka. Saya juga bersaksi bahwa Yesus Kristus telah menyatakan kepada saya bahwa kuasa kegelapan juga memiliki kuasa penyembuhan. Tetapi aku lebih tinggi dari itu. Aku tidak akan turun ke mana-mana gereja selain dari gereja Katolik. Ramai orang yang tidak percaya apa yang engkau katakan kepada mereka. Tetapi teruskan sahaja apa yang aku ingin engkau perbuatkan, kata Tuhan Yesus kepada saya. Pemimpin gereja adalah wakil Kristus dan bertindak atas nama seluruh gereja Katolik. Isu kesalahpahaman penjualan indulgensi yang dikaitkan dengan pengakuan dosa telah pun berakhir sejak Konsili Trente pada tahun 1545, namun masih dijadikan alasan oleh sebahagian umat Protestan untuk memburukkan gereja Katolik. Mereka tidak menyadari bahwa gereja-gereja yang mereka dirikan bukanlah atas mandat ilahi, tetapi berdasarkan tafsiran pribadi pengasas mereka. Walaupun pemimpin gereja Katolik terdahulu pernah melakukan kesilapan, Yesus Kristus tetap setia dengan gerejanya. Kita juga perlu faham bahwa berdoa di hadapan patung Yesus atau salib yang mengandungi korpusnya bukanlah penyembahan patung. Karena Tuhan Maha mengetahui isi hati kita dan segala apa yang kita perbuatkan di muka bumi ini. Kita berdoa melalui lambang kasih dan pengorbanannya, bukan kepada benda itu sendiri. Kepada umat Katolik seluruh dunia, kita kena harus sadar bahwa kuasa kegelapan sentiasa berusaha dan tidak akan berhenti untuk menjatuhkan, memecahkan, menentang gereja yang asli ini. Akhir kata, kepada saudara-saudari seiman, terutamanya
para pemimpin gereja Katolik. Marilah kita hidup dalam kesucian, kesetiaan, dan ketulusan. Tugas kita adalah untuk memelihara martabat gereja, supaya tidak dipandang sesat oleh dunia luar. Ingatlah, keretakan dalam kepimpinan adalah penyumbang utama kepada lahirnya cabang-cabang baru gereja. Keselamatan jiwa dapat dicapai melalui iman dan perbuatan baik dalam kehidupan seharian kita. Beriman tidak menjanjikan keselamatan penuh jika tidak dengan perbuatan baik serta saluran yang benar. Tiada satu pun gereja dalam dunia ini yang dapat menandingi darjat gereja Katolik, karena gereja Katolik adalah akar dan pohon yang hidup dalam kasih Kristus. Mana-mana pemimpin atau umat yang jatuh maupun yang sesat, bertobatlah dan kembalilah ke pangkal jalan kebenaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.